Halo semua, selamat pagi di pagi hari cerah ini. Saya bersama adik saya Ritonga kembali, teman-teman. Nah, saat ini saya berada di daerah Alam Sutera, teman-teman. Dimana di belakang saya ini adalah showroomnya brand China yang lagi hits juga, yaitu adalah Baik, teman-teman. Dimana mobil ini sebetulnya udah dari, kalau nggak salah, di Juni ataupun Juli yang lalu, bertepatan di Gias tahun 2024 kemarin, mereka mengeluarkan seperti kayak BJ40, Baik X55, dan bahkan terakhir yang saya lihat ada namanya, masih setir kiri, dia BJ80, teman-teman. Nah, saat ini saya dikasih kesempatan oleh Baik Alam Sutera untuk sedikit mereview mobil dari Baik, teman-teman. Baik itu Baik BJ40 ataupun Baik X55. Ya, mungkin teman-teman udah pada tahu, teman-teman, ya, bahwa mobil Baik ini sebetulnya dari brand mana dan juga dari fiturnya. Dan saat ini saya akan sedikit mereview kembali mobil dari Baik, teman-teman. Ini adalah showroomnya, saya akan kasih unjuk teman-teman di mana lokasinya, dan jangan lupa like dan subscribe channel Adik Sari Tonga Official, teman-teman. Oke, stay tune di channel ini. Terima kasih, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini adalah showroomnya Baik di Alam Sutera, di mana lokasinya ini, Baiknya di sana ada Alam Sutera, teman-teman, Mall Alam Sutera. Jadi teman-teman, ini adalah jalur besarnya Baik. Gampang banget, dari daerah BSD kalian ke arah Mall Alam Sutera, tapi sebelum Mall Alam Sutera kalian putar balik. Nah, di sini adalah showroomnya Baik, teman-teman. Ini besar sekali. Nah, ini dia Baik Alam Sutera di sana. Nah, mungkin ini agak kelengan pohon, teman-teman. Nah, itu adalah Baik, teman-teman. Jadi ini adalah showroomnya Baik, dimana di sini juga ada bagian servis. Nah, ini untuk parkirannya customer cukup lumayan luas, teman-teman. Jadi memang udah di prepare oleh Baik, punya fasilitas yang sangat luas, dan juga buat kenyamanan nanti teman-teman bisa lihat di dalam. Nah, ini adalah bagian belakangnya dari Baik, dan ini adalah buat tempat-tempat buat servis, teman-teman. Nah, ini mobil-mobil Baik. Nah, ini yang nanti akan sedikit saya review, BJ40. Nah, ini banyak, teman-teman. Jadi di sana ada servisnya juga. Nah, dan ini kalau teman-teman dari showroom ini, kalian akan naik ke atas, dan saya akan kasih unjuk buat teman-teman bahwa mobil ini cukup lumayan teman-teman bisa miliki. Oke, session di channel ini. Terima kasih, teman-teman. Nah, ini teman-teman, sedikit kita naikin anak tangga untuk ke atas bagian showroomnya, teman-teman. Nah, ini dia ternyata gedungnya gabungan kayak distronya, teman-teman. Nah, ini gimana? Nah, ini buat duduknya customer, buat duduk lebih nyaman, teman-teman, untuk ke showroomnya Baik. Nah, ini adalah showroomnya Baik yang ada di Alam Sutera. Nah, kita akan coba lihat. Permisi. Nah, ini teman-teman, yang saya akan sedikit review mengenai BJ40. Nah, di sini ada BJ40, ini warna biru, teman-teman, dan ini adalah Baik BJ40 warna hijau, dan sebelahnya ada Baik X55. Nah, ini yang teman-teman yang sudah lihat bahwa mobil ini sangat-sangat luar biasa bagus, dan teman-teman bisa kunjungin ke Baik yang ada di BSD, teman-teman. Nah, ini dia. Ini yang akan saya sedikit kasih review kembali mengenai Baik BJ40. Nah, di sini lihat, teman-teman. Ini sebetulnya dia sama seperti kayak GWM Tank 300, teman-teman. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi yang saya lihat lebih dekat, ternyata dia ada sisi roll barnya, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi di sini sedikit berbeda dengan GWM Tank 300, dan ternyata di Baik ini yang saya
kagum adalah mobil ini benar-benar mobil yang tangguh, dimana dia ada roll bar seperti ini teman-teman. Jadi kayak membentuk sebuah kesan yang sangat keker, tangguh, tough gitu ya. Dan mobil ini layak juga untuk teman-teman bisa miliki. Nah, ini bentuknya juga seperti kayak mobil-mobil Rubicon teman-teman, percis sekali bentuknya Rubicon banget. Dan ini mengibaratkan mobil ini tangguh di segala medan teman-teman. Oke, sampai saat ini saya akan sedikit review mengenai BJ40 lebih lengkapnya. Thank you teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah BAIK BJ40 yang dimana mobil ini punya cc-nya 2000 turbo teman-teman. Nah, memang di sini cukup lumayan hampir sama dengan GWM Tank 300 karena dari cc-nya juga 2000 turbo teman. Tapi memang ini berbedanya, kalau GWM kan pakai hybrid teman-teman. Ini pure mobil bensin, dan teman-teman nggak usah khawatir dengan 2000 turbo, dengan bodinya, dengan tampangnya segahar ini. Saya yakin dia punya tenaga yang sangat powerful, dan saya yakin mobil ini layak untuk teman-teman memiliki. Nah, kita lihat dari sisi bonetnya, dari cupnya, ini benar-benar ciri khas mobil Amerika banget teman-teman. Nah, nih ada engsel-engselnya yang kelihatan kayak Jeep Rubicon teman-teman. Nah, ini adalah logo BAIK-nya. Nah, ini yang di depan sangat berbeda banget dengan GWM teman-teman, karena ini sedikit ini aksesoris buat kayak winch-nya dia udah ada. Ini bentuk fog lamp-nya ada LED teman-teman. Nah, ini juga lampunya juga sudah LED. Bentuk grillnya juga seperti kayak Tiger Nose, kayak dia banyak lubang-lubang. Ini menandakan mobil ini sangat gahar, sangat gagah teman-teman, dan tentunya tenaganya juga sangat cukup lumayan bagus teman-teman. Nah, dari tampak depan juga sangat bagus sekali karena ini menandakan mobil off-road yang benar-benar bisa teman-teman bisa milikin, karena sekarang di brand Cina banyak sekali mobil-mobil yang seperti ini teman-teman. Nah, ini dari lekukannya memang sedikit berbeda dengan GWM Tank. Kalau GWM Tank dia kan lebih dia nggak ada platnya ya teman-teman ya, tapi di sini dia ada platnya. Jadi menandakan mobil ini seirama dengan bodinya. Jadi kelihatan kekernya teman-teman. Nah, nanti dilihat bahwa mobil ini punya ban ukuran ini teman 245/70 ring 17. Jadi menandakan mobil ini selain tangguh dan juga punya kenyamanan juga cukup lumayan bagus teman-teman. Nah, di sini ada footstep-nya. Nah, ini ada tulisan BJ40. Nah, ini engsel-engselnya sebetulnya ini yang sangat-sangat maskulin bagi saya, dan saya juga cukup lumayan suka karena tipikal mobil-mobil kuat seharusnya seperti ini teman-teman. Jadi ada semacam kayak engselnya. Nah, ini juga untuk tingginya cukup lumayan bagus karena seperti kayak mobil off-road yang pada lainnya juga cukup lumayan tinggi. Jadi punya angle yang buat kalau misalnya dia tanjakan juga cukup lumayan nggak kena dari bawahnya teman-teman. Nah, ini dari sisi bentuk pintunya juga cukup lumayan kotak jadul, karena mungkin kita lihat lebih sisi ke kayak Suzuki Jimny teman-teman, tapi ini lebih kecil, namun juga pastinya nanti kita akan lihat pastinya akan luas teman-teman. Nah, ini juga bentuk dia punya ininya, bensinnya juga cukup lumayan unik teman-teman. Nah, ini ronnya 92 teman-teman ya. Jadi ini memang masih menggunakan bensin, beda dengan Tank 300 dia pakainya hybrid. Nah, ini bagian sisi kiri, ini bagian belakang. Tentunya juga ada aksesoris dia punya buat tambahan kalau di off-road, kalau misalnya ditarik. Nah, ini udah ada aksesorisnya teman-teman, dan dia ada ban cadangannya. Dan ini seperti kayak Tank 300 dia ada
belakangnya teman-teman. Ada kondeknya lah kalau orang bilang. Tapi yang lebih unik teman-teman, ini bagian bagasinya terpisah untuk naruh barang segala macam. Nah, ini bentuk platnya. Nah, dan kalau ini kacanya tinggal ditarik aja teman-teman. Nah, jadi untuk bukaan bagasinya teman-teman juga lebih mudah, karena kadang kalau misalnya kita tarik ke samping, karena kan tentu luasan dia punya itu juga terbatas. Tapi ini teman-teman kalau ini bisa dibuka cukup lumayan enak. Nah, ini juga untuk bagasinya juga cukup luas, kurang lebih di 300 liter sampai 400 liter teman-teman. Ini memang nih ada roll barnya sendiri teman-teman. Memang beda seperti Cateng 300 ya. Memang kalau secara mobil-mobil off-road ya seharusnya memang ada roll barnya, karena mobil ini benar-benar tangguh, kuat di skala medan teman-teman. Saya yakin mobil ini juga cukup lumayan bagus buat di area off-road teman-teman. Nah, ini untuk segitiganya pengaman, ini karpet seperti biasa yang teman-teman nanti akan dapat. Nah, ini tinggal tutup teman-teman. Nah, ini kacanya juga, tempered glassnya juga cukup lumayan tebal teman-teman. Jadi dulu ingat kayak Honda Brio tahun 2012 kalau nggak salah, jadi kacanya bener-bener kaca. Jadi memang ini tempered glassnya cukup lumayan tebal. Nah, ini untuk bukan tutupnya, lucu ya teman-teman nih. Nah, kayak mobil zaman dulu tahun 80-an. Nah, ini di segini. Dan ini model samping kanannya cukup lumayan bagus. Dan salah satu ini adalah kunci dari baik teman-teman. Simple namun dia fungsional. Ya seperti biasa, buka tutup kunci. Nah, mungkin ini seperti remote-nya buat alarm. Dan ini sangat simpel teman-teman. Nah, kita mau lihat bahwa, oh ya satu lagi teman-teman, saya nggak tahu apakah ini ada 360 kameranya. Saya sedikit melupakan tadi teman. Ya, ternyata sepertinya tidak ada kamera 360. Di depan pun sensor parkirnya dia tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Tapi memang namanya mobil buat off-road sangat ya penting tidak penting mobil kelas seperti ini ada sensor parkir di bagian depan ataupun kamera 360. Dan belakang untuk dia punya sensor parkir memang ada, dia ada 4. Tapi saya belum lihat, sepertinya dia tidak ada kameranya. Kamera ada, tapi untuk kamera 360 yang tadi saya lihat di spion pun sepertinya tidak ada teman-teman. Nah, ini paling LED buat sennya ya, kamera 360 nggak ada teman-teman. Oke, nggak apa-apa, tapi memang ini adalah mobil off-road yang fungsionalnya buat di arena basah-basahan. Nah, berarti memang beda dengan GW Tank 300, karena memang kalau Tank 300 dia punya sisi 360, bahkan kayak bird eye dia bisa ngeliat dari bawah. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena setiap model, setiap brand pasti ada plus minusnya teman-teman. Tapi kalau di Baik ini dengan posisi dia punya badannya seperti ini dengan cc 2000 turbo, saya yakin tangguh teman-teman. Oke, kita lihat akan sisi bagian dalamnya teman-teman. Nah, ini kita lihat. Nah, ternyata di bagian dalamnya sangat-sangat mewah teman-teman. Nah, ini lihat. Dan bagaimana memang dari kursinya udah elektrik, baik maju. Dan ini bagian bahunya udah elektrik. Dan ini seperti biasa, ini panelnya ada soft touch-nya, ada kulit-kulitnya buat pegangannya. Nah, ini dia seperti biasa buat buka tutup power window. Nah, ini ada sedikit seperti ini. Nah, ini buat lubangan buat naruh koin kah atau apa. Nah, ini lihat. Kakinya ini udah footstepnya udah tertanam di sini teman-teman. Kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini teman-teman, di bagian sisi dalamnya Baik BJ40 terlihat memang ini lebih simple, namun
Ya mungkin ciri khas mobil-mobil Amerika dia ada seperti ini. Nah, ini ada tombol AC dan ini juga pengaturan dia punya startup engine di sini, lucu unik. Nah ini startup engine-nya. Nah ini teman-teman, dan bagian sini juga konsol AC-nya juga cukup lumayan bagus. Nah ini udah dia. Nah ini untuk display dia punya. Nah kita buka. Nah, ini startup engine ya teman-teman. Nah, dia terlihat ada 4H 4L sama seperti tank 300 ataupun tank 500 teman-teman. Nah dilihat. Nah ini dia displaynya cukup lumayan bagus. Dia udah digital semua. Nah ini bagian audionya, ini ada baik. Nah itu dia ada buat pendinginnya, radiator, viewnya. Nah ini kita lihat teman-teman, kalau di bagian audio memang ini adalah di mobil yang kita lihat kayaknya sepertinya kalau bukaan cupnya dia manual teman-teman. Ini bukan buka buat ya kalau misalnya off-road di mana-mana dia akan dibuka, dia secara manual teman-teman. Ini lega. Nah ini ada roll barnya, ini yang menandakan mobil off-road sesungguhnya teman. Nah dari sisi di audio kita lihat, nah ini ada media, ada radio, ada bluetooth, ada settingan, ada mic car, oke. Nah, ada air conditioner, dia memang simple. Nah kita lihat coba di settingannya. Nah ini seperti biasa ada bluetooth, ada display, brightness, bikin rupa ya standar. Oke. Temdet. Oke. Nah untuk audio dia simple teman-teman, karena sama hal mobil pada umumnya settingannya apakah di mic car-nya juga standar. Nah ini untuk vehicle settingnya teman-teman. Jadi di sini ada headlight delay, ada remote locking remain, ambient light segala macam, TPMPS nya juga ada. Nah ini kita lihat. Nah ini untuk tampilan di audio, nih TPS nya udah nyala, semuanya juga udah nyala teman-teman. Nah ini dia. Nah ini driving assistant-nya, ini radarnya. Untuk di bagian radar belakang sensornya dia cukup lumayan lengkap. Nah ini maintenance-nya. Nah ini untuk olinya dia udah nanti berapa kali kilometer dia akan dikasih tahu infonya. Namun sepertinya ya seperti standar teman-teman. Nah namun dari bagian dari sisi ini dia ternyata masih ada buat rokok teman-teman. Nah ini ada wireless chargingnya di sini, dan ini untuk posisi transmisinya, R, N, D dan P nya di sini. Dan ini ada EPB, ada auto hold-nya. Nah, ini menunya. Nah ini juga ada powernya. Oke, ini power buat audio. Oke, di sini ada radionya. Nah ini untuk pengaturan dia punya AC teman-teman, berapa mau dual mau auto, berapa derajatnya kita bisa atur. Nah ini juga di sini teman-teman, pengaturan dia punya off-roadnya dia masih manual. Jadi memang ini 2H, 4H maupun 4L. Jadi ini kalau misalnya mau posisi untuk di off-road, nah ini teman-teman bisa pilih. Tapi memang sedikit berbeda dengan kayak tank 500 teman-teman. Dia tank 500 sudah otomatis, dan di tank 300 kurang lebih sama sepertinya. Cuma memang ini tombolnya berasa untuk perpindahan 2H, 4H nya atau 4L nya teman-teman. Nah ini juga di sini ada segi tombol lagi. Nah ini pokoknya intinya ini cukup lumayan bagus untuk traksi dia punya off-roadnya, karena mobil ini ditujukan untuk off-road teman-teman. Jadi memang posisi ini saya juga cukup lumayan nyaman,
karena posisi untuk 4H 4L nya kita akan lebih fokusin. Makanya memang ada standarnya, setiap brand pasti ada untuk penempatan lokasi. Dia punya pengaturan sudah dipikirkan banyak, karena ini adalah suatu sistem yang bagi saya kalau masih manual gini masih enak untuk diposisiin. Dan juga untuk dia punya konsol boxnya simple, nggak terlalu lega. Ini ada bocolokan di bawah sini, dan bagian kursinya cukup lumayan nyaman. Dan kita lihat apakah tilt sama teleskopiknya ada. Ini oke, ternyata masih tilt teman-teman, cuma bisa naik turun doang. Ini ya teman-teman ya. Buat maju mundur dia nggak ada, jadi masih naik turun aja teman-teman. Jadi memang mobil ini cuma hanya tilt aja. Dan untuk kaki juga cukup lumayan lega teman-teman. Baris pertama memang enak banget, nyaman banget. Dan posisi duduknya dibanding dengan Tank 300, saya merasakan bahwa mobil ini cukup lumayan pas, tapi memang lebih sempit teman-teman. Karena untuk pandangan sih oke, tapi untuk kita punya ini di daerah door trimnya ini, pintunya memang agak sedikit lebih sempit teman-teman. Karena mungkin beda lah dengan GWM Tank 300, bahwa memang mobil ini ya seperti Jeep pada umumnya, yang keluaran Jeep Rubicon, Wrangler gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Tapi untuk kenyamanan overall oke, nggak ada masalah. Dan juga keluasan kabin juga cukup lumayan luas. Kita coba akan di bagian belakang teman-teman. Ini teman-teman, memang ini adalah roll barnya dari BAIK BJ40. Memang sedikit berbeda dengan Tank 300, tapi overall yang saya lihat bahwa mobil ini cukup lumayan tangguh. Bagian baris keduanya cukup lumayan luas teman-teman, karena memang posisinya nyaman banget. Nah, ini untuk recliningnya kurang lebih di 20-30 derajat, cukup lumayan enak, nyaman di posisi ini. Dan untuk posisi duduknya juga lega bagian atas. Semua memang kalau untuk tinggi di atas 170 agak sedikit mentok teman-teman, karena untuk posisi tadi yang di atas ini kan udah kebuka ya teman-teman. Karena memang ini sedikit lebih pendek untuk dia punya untuk yang orang-orang tinggi teman-teman. Tapi overall di bawah 170 cukup lumayan enak, nyaman. Nah, ini untuk baris keduanya cukup lumayan. Dan ini audionya juga kayaknya OM-nya dari BAIK teman-teman, jadi nggak terlalu bagus-bagus banget. Tapi overall kalau dari segi model, dari segi fitur, untuk 4H 4L ataupun 2H nya BAIK BJ40 cukup lumayan nyaman sih untuk kita otak-atik. Dia punya, karena pengaturan di off-roadnya juga cukup lumayan enak teman-teman. Kita akan coba lihat di bagian kap mesinnya. Oke teman-teman, ini bagian mesinnya. Ini mesin BAIK BJ40 2000 turbo teman-teman. Dan bagi saya memang untuk kap mesinnya cukup lumayan bagus, tebal. Namun sayang kalau dari ukurannya seperti ini, seharusnya dia udah pakai pegas teman-teman. Tapi di BAIK BJ40 ternyata masih pakai seperti ini. Nggak apa-apa, tapi memang sedikit review aja kalau lebih baik. Ini cukup lumayan berat teman-teman, lumayan berat. Ini untuk kampusinnya cukup lumayan berat. Mungkin bagi wanita ataupun yang nggak terlalu ngangkat berat terlalu bagaimana, ini cukup lumayan berat. Tapi overall bagus. Dari mesinnya juga cukup lumayan penuh dan rapih. Untuk dia punya seal-sealnya juga, ikatan-ikatan dia punya lemnya juga cukup lumayan bagus. Nah, ini akinya kurang lebih sama kayak JWM. Nah, ini buat fuelitnya, dia punya ECU-nya di sini. Overall bagus. Dia punya isolasinya juga cukup lumayan bagus teman-teman. Dan ini radiatornya
Ya ini buat dia punya sistem udaranya teman-teman. Tapi untuk ke depan mungkin baik Indonesia, alangkah baiknya nih teman-teman ditambah lagi pakai pegas, karena ini sesuatu hal yang simple namun kedepannya lebih enak karena untuk meringankan juga teman-teman. Nah itu saja teman-teman. Nah ini dia, bagus, mesin 2000 turbo, yang pastinya mobil ini bertenaga, buat di off-road juga cukup lumayan bagus teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Nah ini teman-teman, sedikit saya mau kasih gambaran. Ini kan seperti kayak HRV teman-teman. Ini seperti buka ini seperti puzzle. Nah ini ternyata untuk buka atapnya dia ini pakai kunci bintang. Seperti dia nanti akan dapat dari baiknya. Ini kunci bintang teman-teman. Jadi ini ada semacam ngeloknya untuk membuka kapnya teman-teman. Nah nih. Jadi ini adalah buat ngebuka tadi yang seperti di review saya di mobil ini, bahwa ini dia membukanya seperti puzzle. Memang agak sedikit rumit teman-teman, tapi mungkin ini menurut saya sih kesenangan sendiri kayak kita main Lego teman-teman. Jadi memang ini ada kurang lebih ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Jadi ada 5 kunci yang harus teman-teman buka untuk buka ini nih atapnya, buat bolong seperti yang ada di sana. Jadi memang ini unik bagi saya karena memang sangat ya, saya juga lucu juga tadi saya lihat, oh ya ternyata unik juga kayak HRV, tapi memang kalau ini sedikit lebih rumit karena ini pakai kunci bintang kalau nggak salah teman-teman. Nah ini jadi memang kayak namanya pakai kunci L bintang. Nah ini teman-teman, jadi ada 5 seperti ini. Jadi buat teman-teman mungkin bisa buat referensi buat teman-teman, karena mobil ini juga unik teman-teman, layak buat teman-teman punya. Jadi itu saja tambahan dari review saya mengenai BJ40. Thank you teman-teman. Oke teman-teman, gimana tadi setelah saya review mengenai BJ40? Mungkin teman-teman sudah pernah lihat mobilnya. Mungkin di jalanan juga nggak terlalu banyak ya teman-temannya. Tapi untuk BJ40 yang hari ini saya review sedikit lumayan bagus karena bodinya juga tebal, fiturnya juga cukup lumayan komplit, dan harganya juga di bawah 800 juta. Dan yang paling suka adalah mobil BJ40 Plus ini dia punya roll barnya teman-teman, karena memang dia mobil off-road. Ya, bagi saya kalau mobil off-road memang harus ada roll barnya, karena untuk melindungi baik itu pengemudi, penumpang yang ada di dalamnya. Jadi untuk apa lagi teman-teman, kalau kalian pengen test drive BJ40 Plus, silakan datangi showroom baik yang ada di Alam Sutra. Bukan hanya BJ40 tapi juga ada X55, dan teman-teman harus cobain mobil ini. Teman-teman layak punya, karena di lain sisi baik itu juga cukup lumayan bagus, modelnya juga keren, dan tentunya tangguh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Adik Seri Tonga Official. Jangan lupa like dan subscribe channel Adik Seri Tonga Official, karena biar saya bikin videonya semangat dan memberikan informasi update mengenai otomotif di Indonesia. Sampai ketemu di review selanjutnya. Terima kasih teman-teman.